Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Miftahul Rahmawati dari kelas D3 Akuntansi Malam NPM 17180059 akan mempresentasikan mengenai profesi dan profesionalisme. Untuk profesi sendiri adalah kata serapan dari sebuah kata dalam bahasa Inggris yaitu profes, yang dalam bahasa Yunani bermakna janji untuk memenuhi kewajiban melakukan suatu tugas khusus secara tetap atau permanen. Profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta proses sertifikasi dan lisensi khusus untuk bidang profesi tersebut. Contohnya, bidang hukum, kedokteran, militer, teknik, dan desainer. Sedangkan profesional merupakan sebutan bagi seseorang yang memiliki suatu profesi tertentu, istilah yang juga digunakan untuk suatu aktivitas yang menerima bayaran. Contohnya, petinju profesional menerima bayaran atas pertandingan tinju yang dilakukannya. Olahraga tinju umumnya bukan dianggap sebagai suatu profesi. Nah, untuk profesi sendiri tentunya memiliki karakteristik. Yang pertama, keterampilan yang berdasar pada pengetahuan teoritis. Lalu, asosiasi profesional. Yang ketiga, pendidikan yang ekstensif. Yang keempat, uji kompetensi. Yang kelima, pelatihan institusional. Yang keenam, tentunya berlisensi. Yang ketujuh, otonomi kerja. Yang kedelapan, kode etik. Yang kesembilan, mengatur diri. Yang kesepuluh, layanan publik dan altruisme. Altruisme itu adalah memperhatikan kesejahteraan orang lain tanpa memperdulikan diri sendiri. Yang terakhir tentunya akan mendapatkan status dan imbalan yang tinggi. Jadi profesi itu adalah pekerjaan, namun tidak semua pekerjaan adalah profesi. Profesi mempunyai karakteristik sendiri yang membedakan dari pekerjaan lainnya. Daftar karakteristik tadi tidak memuat semua karakteristik yang pernah diterapkan pada profesi. Juga tidak semua ciri tadi berlaku dalam setiap profesi. Nah, sedangkan untuk profesionalisme adalah komitmen para profesional terhadap profesinya. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan kebanggaan dirinya sebagai tenaga profesional, usaha terus-menerus untuk mengembangkan kemampuan profesional, dan seterusnya. Ciri-ciri profesionalisme tentunya memiliki keterampilan yang tinggi dalam suatu bidang serta kemahiran dalam menggunakan peralatan tertentu yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas yang bersangkutan dengan bidang tadi. Yang kedua, memiliki ilmu dan pengalaman serta kecerdasan dalam menganalisis suatu masalah dan peka di dalam membaca situasi, cepat dan tepat serta cermat dalam mengambil keputusan terbaik atas dasar kepekaan. Yang ketiga, memiliki sikap berorientasi ke depan sehingga punya kemampuan mengantisipasi perkembangan lingkungan yang terbentang di hadapannya. Yang keempat, memiliki sikap mandiri berdasarkan keyakinan akan kemampuan pribadi serta terbuka menyimak dan menghargai pendapat orang lain, namun cermat dalam memilih yang terbaik bagi diri dan perkembangan pribadinya. Ada 3 hal pokok dalam diri profesionalisme. Yang pertama, skill di sini berarti adalah seseorang itu benar-benar ahli di bidangnya. Yang kedua, knowledge. Tak hanya ahli di bidangnya, tapi ia juga menguasai, minimal tahu dan berwawasan tentang ilmu-ilmu lain yang berhubungan dengan bidangnya. Yang terakhir, attitude. Bukan hanya pintar dan cerdas, tapi dia juga punya etika yang diterapkan dalam bidangnya. 3 hal pokok yang harus dilakukan dan dipegang oleh seorang pekerja profesional adalah: yang pertama,
tidak memaksa. Seorang yang berjiwa atau bermoral profesional tentunya akan memiliki keahlian teknis yang khusus yang mendukung keprofesionalannya. Yang kedua, tidak berjanji, sebab berjanji merupakan tindakan yang mungkin sekali menjadikan kita melanggar sikap moral profesional. Karena kegagalan, maka akan muncul paksaan atau mengiba dari salah satu pihak atau bahkan kedua pihak. Yang terakhir, tidak mengiba. Pada saat-saat tertentu, kesulitan atau hambatan muncul baik di pihak pekerja maupun perusahaan. Tentunya tidak bisa hanya dengan mengiba untuk menghadapi kesulitan ini, dan tentunya tindakan mengiba ini bukan moral profesional. Ada beberapa pengertian profesional menurut para ahli. Yang pertama, menurut Profesor Edgar Schein, yang dikutip oleh Pramono Atmadi tahun 1993, sarjana arsitektur pertama yang berhasil meraih gelar doktor di Indonesia, yaitu profesional adalah bekerja sepenuhnya atau full time, berbeda dengan amatir yang sambilan, lalu mempunyai motivasi yang kuat, mempunyai pengetahuan dan keterampilan membuat keputusan atas nama klien, berorientasi pada pelayanan, mempunyai hubungan kepercayaan dengan klien, otonom dalam penilaian karya, berasosiasi profesional dan menetapkan standar pendidikan, mempunyai kekuasaan dan status dalam bidangnya, tidak dibenarkan mengiklankan diri sendiri. Selanjutnya dari Profesor Sumpomo Joyowadono tahun 1987, seorang guru besar dari Universitas Gadjah Mada. Profesional adalah seseorang yang mempunyai sistem pengetahuan yang esoterik atau tidak dimiliki sembarangan orang. Ada pendidikannya dan latihannya yang formal dan ketat, membentuk asosiasi perwakilannya. Ada pengembangan kode etik yang mengarahkan perilaku para anggotanya. Pelayanan masyarakat atau kemanusiaan dijadikan motif yang dominan, otonomi yang cukup dalam mempraktekannya, menerima kriteria dan syarat-syarat bagi yang akan memasuki profesi. Jadi kesimpulannya adalah profesi merupakan pekerjaan, namun belum tentu semua pekerjaan adalah profesi. Jelasnya bahwa profesi merupakan pekerjaan purna waktu atau waktunya penuh, tidak sampingan. Kemudian profesional dapat diartikan juga sebagai sifat mahir dalam suatu profesi. Dalam keterkaitannya, berarti profesi adalah bagian dari pekerjaan. Dalam kelompok kata KBBI, profesi dan pekerjaan merupakan kata benda, sedangkan profesional merupakan kata sifat. Profesional adalah orang yang mempunyai profesi dan pekerjaan purna waktu dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan suatu keahlian yang tinggi, berperilaku jujur, objektif, saling mengisi, saling mendukung, saling berbagi pengalaman atas dasar itikat baik dan positive thinking. Pekerjaan purna waktu yang disebut sebagai profesi sebagai pengabdian kepada masyarakat dari hasil pendidikan atau pelatihan yang telah ia terima, namun tidak semua bisa mengamalkan seluruh ilmunya dengan baik. Hanya ada sebagian yang mampu mengamalkan ilmu atau keahliannya lebih baik daripada lainnya, sehingga disebutlah kumpulan profesional. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.